Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Aril Pratama. Di video konten kali ini saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Nah, apa itu sosiologi sastra? Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata sos yang berasal dari Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan logi. Logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Kemudian sastra dari akar kata sas, Sanskerta, berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk dan instruksi. Akhiran tra berarti alat atau sarana. Merujuk dari definisi tersebut, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Meskipun demikian, hakikat sosiologi dan sastra sangat berbeda, bahkan bertentangan secara diametral. Sosiologi sastra tidak terlepas dari manusia dan masyarakat yang bertumpu pada karya sastra sebagai objek yang dibicarakan. Sosiologi sebagai sesuatu pendekatan terhadap karya sastra yang masih mempertimbangkan karya sastra dan segi-segi sosial. Endra Suara dalam bukunya Metodologi Pengajaran Sastra memberi pengertian bahwa sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa depannya berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Sosiologi sastra dapat meneliti melalui 3 perspektif. Pertama, perspektif teks sastra, ya artinya peneliti menganalisisnya sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Kedua, perspektif biologis, yaitu peneliti menganalisis dari sisi pengarang. Perspektif ini akan berhubungan dengan kehidupan pengarang dan latar kehidupan sosial dan budayanya. Ketiga, perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Tamu karya Hamsat Rangkuti. Di sini saya akan menganalisis dengan teori sosiologi sastra. Adapun analisis sosiologi cerpen ini dapat kita lihat dari sudut pandang sosial pengarang, isi cerpen itu sendiri, dan sosial masyarakat yang dikenal dalam cerpen. Nah, dari sosial pengarangnya, Hamsat Rangkuti lahir di Titik Kuning, Medan, Sumatera Utara 7 Mei 1943. Umur 71 tahun, ia merupakan sastrawan Indonesia yang menulis cerita pendek yang telah banyak terkenal. Nama aslinya sastrawan ini adalah Hasyim Rangkuti. Bersama 5 saudaranya, Hamsat Rangkuti melewatkan masa kecilnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dia suka menemani bapaknya yang bekerja sebagai penjaga malam dan merangkap sebagai guru ngaji, dan juga Hamsat membantu ibunya menjual buah di pasar, dan juga ia menjadi buruh pencari ulat di perkebunan tembakau. Karena tak mampu berlangganan koran dan membeli buku, Hamsat rajin membaca koran tempel di kantor wadana setempat. Dari koran-koran itulah ia berkenalan dengan karya-karya para pengarang terkenal. Dilihat dari cerpen ini, nampak sekali bahwasanya kehidupan di sekitar pegunungan kental sekali dirasakan pengarang. Cerpen Tamu menceritakan tentang daerah pegunungan tepatnya di Lewu. Hal inilah yang berpengaruh kepada tempat latar cerpen ini diceritakan. Yang menjadi sangat bertolak belakang adalah cerpen Tamu ini menceritakan kehidupan sosial, pariwisata, budaya, dan politik Kabupaten Karanganyar. Sedangkan ia lahir dan tinggal di daerah Sumatera Utara. Apa yang sebenarnya membuat pengarang cerpen ini dengan mengisahkan kehidupan masyarakat daerah sekitarnya Karanganyar, Jawa Tengah? Mungkin karena ada pengalaman dengan daerah Lewu bagi pengarang, atau pengarang mengisahkan dan membuat cerpen ini dari sebuah
cerita salah satu warga masyarakat Karanganyar. Dalam cerpen tamu mengisahkan kehidupan sosial politik yang juga ada tergambar. Mungkin pengarang termotivasi untuk membuat cerpen ini karena sering membaca koran-koran yang syarat dengan berita politik. Nah, untuk isi cerpen sebagai cerminan masyarakat, sebagai karya sastra yang di dalamnya merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat, yang membuat cerpen ini seperti sebuah kejadian yang benar-benar terjadi tanpa ada sebuah fiksi di dalamnya. Cerpen tamu ini dalam analisis sosialnya menceritakan kehidupan masyarakat Lewu dilihat dari keindahan pariwisata yang didukung oleh keasrian alam yang masih terjaga, tepatnya di sekitar lereng pegunungan. Kemudian budaya yang masih kental membuat sebuah daya tarik yang menimbulkan kekasan. Yang menjadi titik utama dalam cerpen ini adalah perkebunan masyarakat sekitar yang menanam buah naga yang merupakan ikon dari Kabupaten Karanganyar. Karena itulah dalam cerpen ini diceritakan Bupati Karanganyar yang ingin berkunjung ke Desa Lewu, ingin melihat keindahan Desa Lewu, dan ingin memetik buah naga secara langsung di kebun masyarakat. Kemudian ia juga ingin memasak buah naga tersebut yang dipetiknya. Di dalam cerpen ini juga diceritakan adanya sebuah kesenjangan antara orang yang berpangkat yang duduk di dalam pemerintahan, yang setidaknya kita tahu bahwa kehidupan yang dirasakannya mempengaruhi perilakunya. Perbedaan kehidupan pada cerpen ini adalah perbedaan kehidupan sosial sangat jelas digambarkan, menggambarkan sebuah kehidupan sosial masyarakat desa yang mata pencahariannya bergantung dengan alam, kegotong royongan yang kental, alam yang asri, dan tempat penggambaran cerita di lereng gunung di sebuah pedesaan. Kemudian dikaitkan dengan politik yang tergambar dari kedatangan para wakil rakyat yang kehidupan sosialnya yang setiap saat membicarakan tentang politik. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.